guys, balik lagi di sini bareng Rio Adventure. Malam ini kayaknya ini udah hampir tengah malam ya teman-teman ya. Dan eh, tadi setelah kita estafet dari awal sang explore ya, Kapten Ray memang horor dan juga Bapak Kok. Dan akhirnya sekarang tiba saatnya untuk eh, saya untuk naik ke atas ke gua istana, atau yang lebih tepatnya bisa disebut dengan gua Bung Karno yang ada di Alas Purwo ya. Jadi setelah perjalanan panjang kita selama 1 jam, finally it's time for me to get inside alone ya. Jadi gua harus bener-bener masuk ke situ sendiri, dan gua harus jalan naik sendiri karena tadi kita sudah bikin kesepakatan untuk mencoba sendiri. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu perjalanannya seperti apa, stay tune terus. Yang baru gabung juga jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan di komen. Oke, let's get explore. Ini dia guys. Jadi ini sekarang waktunya gua untuk jalan masuk ke salah satu destinasi. Tujuan utama daripada kita ya ke Alas Purwo ini adalah sebenarnya ke Goa Bung Karno ya. Salah satu goa yang terkenal ya, menurut Wikipedia juga disebutkan bahwa presiden pertama kita atau orang yang memerdekakan negara Republik Indonesia, Bung Karno, beliau pernah melakukan ritual yaitu bertapa di sini selama beberapa hari atau mungkin beberapa minggu ya, aku kurang paham juga ya kan. Dan memang yang waktu kita masuk ya, kita lepas dulu untuk segi negatifnya ya. Segi negatif seperti kalau bisa saya bilang tuh kayak aura-aura goib, astral, dan lain-lain yang berbau-bau dengan dunia lain kita kesampingkan dulu. Tapi memang bener sih untuk trek, men, kita harus menempuh perjalanan seperti ini sepanjang kurang lebih 2 km atau memakan waktu sekitar 1 jam teman-teman. Kita sampai istirahat 2 kali tadi ya, karena memang kita ekspektasi saya jujur ya, untuk ke gua itu treknya itu tidak sesulit itu ya. Jadi wow men. Dan finally impian gue terwujud. Sekarang saya ada di Alas Purwo, salah satu hutan yang menyimpan banyak misteri ya, banyak mistis, banyak sakral history ya. Jadi cukup keren sih. Wish, halo. Wow, oke, kita tetap jalan aja ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, aku dengar ada beberapa suara ya, kayaknya banyak sih hewan-hewan malam di sini ya teman-teman ya. Halo. Jadi ada suara-suara kayak lemparan-lemparan gitu sih. Cuman nggak aku nggak paham ya itu dari arahnya dari mana. Cuman ya udahlah, kita tetap jalan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, di sini ada beberapa pohon yang astaga besar banget cuy. Ini seriusan sih besar banget. Oke. Dan kita sudah berada di depan, kalau bisa aku bilang sih mulut guanya ya teman-teman ya. Dan coba kita perhatikan dulu. Oke, ini benar-benar kayak di sini. Wow, sini besar banget ya. Ini ada satu pohon yang tinggi banget. Aku nggak bisa prediksi untuk tingginya ya. Pokoknya kisaran sekitar 150 meter ini mah. Ini tinggi banget sih. Di tengah-tengah Alas Purwo sendirian. Nggak tahu, saya lebih merasakan kedamaian di sini ya, karena mungkin memang bukan habitat ya, maksudnya memang saya suka banget sama outdoor. Saya lebih tertarik dengan outdoor. Saya lebih bisa menyatu dengan alam, itu aja sih untuk pengalaman saya selama di Alas Purwo ini. Jadi mulai dari awal kita makan, ini apa ya? Jadi ada satu pancang tiang, ini nggak tahu tiang kayak bekas tiang listrik ya teman-teman ya.
dan di situ ada kayak apa tempat penampungan air gitu. And then di sini ada kayak pelangnya assembly point, I know, titik kumpul ya, jadi titik kumpul untuk tikus. Jadi ada banyak hewan malam. Nah, dia lari ke aku ini. Jadi seperti ini kondisinya sebelum kita masuk ke guanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah. Aku gak bisa berbicara banyak ya teman-teman ya. Cuman dalam hati aku cuma sedikit takjub ya. Ini ya Allah. Goa Istana. Kita sudah sampai di Goa Istana. Wow. Oke, ada suara kayak buah jatuh ya teman-teman. Entah lemparan entah apa, saya mengesampingkan untuk yang lain-lain dulu. Saya bodoh amat ya sama entah itu apapun itu. Dan ini nih, ada foto Bapak proklamasi, Bapak proklamator. Jika nggak ada beliau mungkin bahasa yang saya gunakan saat ini itu udah nggak ada. Mungkin negara ini juga nggak tahu sih kayak gimana ya. Ya Allah, astagfirullah, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Oke. Kita masuk ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua Istana. Oke teman-teman ya, sampai di sini aku kayak nggak bisa ngomong, nggak tahu kenapa. Dan ini dia guanya ya teman-teman ya. Kita sudah sampai di guanya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita lihat masuk ya ke guanya. Oke, kita lihat di sini ada satu foto tentara yang tertinggal ya. Aku nggak tahu sih. Aku nggak mau letakkan di bawah, cuman aku kayak taruh depan gua aja. Dan ini ada tulisannya Goa Istana. Assalamualaikum. Ya Allah, Masya Allah. Dan
Ini tempatnya teman-teman ya. Jadi banyak dihuni kelelawar ya. Dan jujur sebenarnya ini masih salah satu yang bisa dibilang ini adalah cagar budaya ya teman-teman ya. Dan dulu presiden pertama daripada Republik Indonesia atau Pak Karno, Bapak Proklamator kita, beliau sempat melakukan ritual yaitu menyendiri di sini untuk sekedar mendapatkan ilham dari alam atau sang pencipta. Dan yang aku kagum adalah sebelum beliau kesini perjalanannya itu cukup panjang. Cuman ini kayak banyak sampah teman-teman ya. Kayak banyak barang-barang bekas dibakar terus gak dibersihin lagi. Oke, di sana juga masih ada goa lagi ya buat teman-teman ya. Halo? Masya Allah. Jadi aku cuma bisa menyimpulkan astagfirullahaladzim. Ini yang aku benci ya teman-teman ya. Di salah satu situs sejarah itu masih ada coret-coretan seperti ini ya. Terus juga kayak tempat ini nggak terlalu dibersihkan ya teman-teman. Terus di situ ada gua juga. Oke, kita lihat lagi. Dan ini sepertinya digunakan untuk upacara adat dari masyarakat Hindu. Dan di sini ada bendera merah putih. Halo? Assalamualaikum. Ini sebenarnya masih bisa masuk teman-teman, cuman di sini genangan airnya sudah terlalu tinggi ya, jadi saya nggak mau ngambil resiko dan kotor juga airnya. Dan ini aku nggak tahu tembus kemana ya. Itu ada genangan airnya di situ ya teman-teman. Assalamualaikum. Ya Allah, ini. Yang saya heran adalah ada beberapa payung di sini yang kotor sekali ya teman-teman ya. Jadi kayak mungkin kena kotoran daripada kelelawar ya. Jadi sampai ambruk payungnya. Dan aku nggak tahu ini apa kayu atau batu, aku nggak paham teman-teman, cuman ini kayak disusun sedemikian rupa ya sehingga jadi seperti ini. Dan juga di sini ada kayak sembahan untuk masyarakat Hindu ya, mungkin sebagai perwujudan terima kasihnya akan lokasi ini ya, lokasi hutan yang masih terjaga sampai sekarang ya teman-teman. Dan halo, assalamualaikum. Di sini ada contoh air yang udah ngristal ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya ada batu cadas atau udah ngristal ya, ini warna putih ini ya teman-teman. Dan ini ada kayak tali gitu, nggak tahu buat apa ya, buat selambu atau gimana. Ini ada tali merah itu. Assalamualaikum. Dan ini bisa dilihat ada beberapa batu yang sudah mengkristal. Ini ada sandal jepit juga di sini. Ini benar-benar kayak wow. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah ya, saya minta kesediaan kalian untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa untuk kelancaran Indonesia, berdoa untuk kesembuhan Indonesia yang dulu diperjuangkan oleh salah satu bapak proklamator kita, Pak Karno.
Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini, tapi sekarang negara ini lagi sakit. Pandemi, ya kan? Perang antar suku, bahkan antar ras, ya kan? Semoga itu bisa dihilangkan dari bumi Indonesia ini dan seluruh dunia juga. Niat saya kesini adalah hanya ingin menyampaikan betapa susahnya beliau dahulu memperjuangkan kemerdekaan untuk negara Indonesia ini. Bifarokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah sebenarnya destinasi eksplor saya yang paling puncak ya teman-teman, yaitu Alas Purwo. Saya bisa datang ke sini itu benar-benar tidak ternilai harganya, benar-benar ini video ini adalah satu kebanggaan yang saya buat ya. Selama keseluruhan saya eksplor, saya bisa merasa bangga karena saya bisa menginjakkan kaki di Goa Istana ini ya. Karena satu teman-teman ya, di tempat ini tidak sembarang orang bisa masuk saat malam hari. Dan kalau mau masuk ke tempat ini, birokrasinya itu harus jelas, izinnya juga harus jelas. Kita ngurusnya itu nggak gampang teman-teman ya. Dan ini Rio Adventure persembahkan untuk kalian. Salah satu tempat impian saya explore, sendiri saya masuk, saya bisa tetap menyampaikan edukasi ke kalian. Bahwasanya tempat ini angkernya hanya isapan jempol belaka. Ya. Angkernya hanya kalian sendiri manusianya yang membuat ya, agar tempat ini terlihat angker. Sejatinya tidak seperti itu teman-teman ya. Alam menginginkan kita untuk menyatu dengan mereka, bukan merusak atau bukan menambah-nambah omongan bahwa sebenarnya hutan ini nggak layak dikunjungi karena apa angker. Tidak teman-teman. Saya Rio Adventure di sini mendeklarasikan ya, kayak sedikit ngasih tahu ke kalian ya. Kalian perlu waktu untuk sekali-sekali menyatu dengan alam seperti ini. Rasakan benar-benar. Dan alam itu akan membimbing kalian kepada kebaikan. Jangan merusak. Masya Allah, aku bau wangi. Nggak tahu lagi saya harus ngomong gimana ya. Saya di sini tuh kayak mau nangis, kayak mau terharu, kayak gimana ya. Saya tuh udah senengnya itu sudah kelewatan ya teman-teman ya. Jadi kayak Masya Allah, Duh Gusti, Subhanallah. Oke, sekarang kita turun ya teman-teman ya. Jadi sedikit penjelasan tentang saya ya. Yang kali ini saya sudah menunaikan nazar saya, yaitu di saat saya telah berhasil memegang kepercayaan daripada viewer yang percaya dengan konten saya, edukasi-edukasi saya tersampaikan, dan saya mendapatkan kepercayaan dari kalian. Saya bakal datang ke lokasi nomor 1 ya, lokasi pilihan nomor 1, lokasi yang mustahil orang bisa masuk sini saat malam hari sendirian, yaitu Alas Purwo. Dan saya sudah memenuhi itu. Saya sudah memenuhi tanggung jawab saya kesini bersama sang explore, bersama Mbak Peko, bersama Kapten Ray Memang Horor, dan satu orang misterius yang dari awal sampai ke sini beliau menemani kita, menunjukkan jalan. Dan saya ada sedikit cerita teman-teman ya. Awalnya beliau pikir setelah kita ada di pos pertama, jarak dari pos untuk sampai ke tempat ini itu kisaran sekitar
45 menit bahkan sampai 1 jam kita baru sampai ke gua ini, tapi ternyata tidak. Jadi kita kayak mendapat satu satu pertanda alam bahwa lokasi ini sepertinya diperdekat dengan kedatangan kita. Jadi buat teman-teman yang mau mengunjungi tempat ini ya, kalian bisa ke sini saat pandemi selesai ya teman-teman ya. Karena jujur, oke di sini ada batu besar, sepertinya sambungan dari gua di atas ya teman-teman ya. Dan tadi ada suara lemparan-lemparan dan jujur, teman-teman ya, gua nggak gubris tentang goibnya di sini. Ya saya jujur mohon maaf bodoh amat ya. Karena alam memiliki kehidupannya sendiri, manusia memiliki kehidupannya sendiri. Kita tidak mengganggu dengan berpositif thinking ya. Selalu berpikir secara realistis ya. Jangan berpikir tentang mistis-mistis goib dan kawan-kawan dulu ya teman-teman ya. Jadi kesampingkan itu dulu. Pelajarilah alam dengan sebaik mungkin, maka alam akan memberikan pelajaran berharga untuk kalian. Halo? Oke, ada lemparan lagi di belakang teman-teman ya. Itu bukan lemparan sih, kalau aku pikir kayaknya buah jatuh dari atas ya. Karena ketinggiannya juga kalau kita prediksi sih ini sekitar 150 meter lebih ya. Itu tinggi banget cuy. Nih kalau kalian mau lihat. Nah, oke. Wow, this is amazing man. Keren sih, keren. Oke, sekarang kita arah perjalanan balik untuk ke pos ya. Mungkin saya bakal closing di sini ya teman-teman ya. Jadi saya cukup bahagia. Gak tahu ini terharu, bahagia, ini campuran tuh gak tahu deh. Ini aku ngekspresin kebahagiaanku ini kayak gimana, aku bingung ya teman-teman ya. Jadi ya udahlah. Oke, kita closing di sini boleh ya. Oke guys, sepertinya sekian dulu perjalanan dari Rio Adventure untuk di gua Istana atau gua Bung Karno yang ada di Alas Purwo di Banyuwangi, yang lebih tepatnya di Jawa Timur. Sesuai dengan request kalian ya, dari kemarin kalian request Bang ke Alas Purwo, Bang ke Alas Purwo, dan hari ini saya telah menginjakan kaki di sini bersama 3 eksplor ternama Mbak Peko, Sang Explore, dan Kapten Ray memang horor. Dan kita telah berhasil tanpa hambatan sedikit pun, tanpa capek, tanpa gangguan. Saya cuma bisa mendefinisikan tempat ini adalah tempat ini tidak angker ya. Tempat ini tidak angker, sekali lagi teman-teman, tempat ini tidak angker ya. Angker itu dikembalikan ke manusianya lagi ya. Sebagaimana cara kita berpikir tentang suatu tempat, jika kita berpikir berlebihan tentang angker, maka seterusnya tempat itu akan menjadi angker, bahkan kebun di belakang rumah. Oke. Oke, sekiranya sekian dulu cerita dari saya. Kayaknya gue banyak mulut dari tadi ya, cuman nggak tahu nih, gue lagi seneng ya. Oke, kalian tetap bisa ikutin perjalanan kita balik sebentar lagi ya, setelah tayangan saya yang ini atau di part 2 ya. Pokoknya ikutin terus perjalanan Rio Adventure di Banyuwangi dan di Alas Purwo. Road to Journey, get explore, don't stop. See ya.